Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Polres Blora melakukan sinergi lintas sektor dengan melaksanakan apel kesiapan tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Berikut laporan dari Bribda Destira Amida, personil Humas Polres Blora. Dalam rangka antisipasi bencana alam yang mungkin terjadi di Kabupaten Blora yang diakibatkan oleh cuaca yang ekstrim, Polres Blora bersama instansi yang terkait menggelar apel kesiapan tanggap bencana yang dilaksanakan di halaman depan Polres Blora. Polres Blora menggelar apel kesiapan dalam rangka tanggap darurat bencana hidrometeorologi secara serentak tahun 2025. Apel ini merupakan langkah awal kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam seiring memasuki puncak musim hujan dan prediksi adanya fenomena lainnya. Apel kesiapan ini dilaksanakan pada Rabu 5 November 2025 di halaman Mapolres Blora. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto bertindak sebagai pemimpin upacara dalam apel kesiapan tanggap darurat bencana ini. Kegiatan ini menunjukkan sinergi kuat antar lembaga yang dihadiri oleh perwakilan Bupati Blora, perwakilan Dandim 0721 Blora, perwakilan Danionif 410 Alugoro, dan Subdenpom 531, perwakilan Kajari Blora, perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Blora, Wakapolres dan pejabat utama Polres Blora serta para Kapolsek jajaran. Apel ini adalah bentuk pengecekan kesiapan personel dan sarana prasarana dalam menghadapi potensi bencana alam. Tujuannya untuk memastikan seluruh unsur mulai dari TNI Polri, pemerintah daerah hingga relawan dapat bersinergi secara cepat, tepat, dan tanggap demi keselamatan masyarakat. Kapolres juga mengingatkan bahwa Indonesia berada di kawasan Ring of Fire dan mencermati data BNPB yang mencatat 2.606 bencana hingga Oktober 2025 yang mengakibatkan kerugian jiwa dan material yang signifikan. Dan berdasarkan prediksi BMKG, 43,8% wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada November 2025 hingga Januari 2026. Nah, ini adalah wujud antisipasi deteksi dini di awal apabila nantinya terjadi bencana di wilayah Kabupaten Blora, kita sudah siap dan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi masyarakat, rasa aman. Dari pemetaan kami sudah ada khususnya di wilayah Blora Selatan ya, yang daerah rawan bencana. Nah, itu menjadi pusat perhatian dari kita semua. Nantinya selalu memantau dan mendeteksi dini wilayah-wilayah yang kita petakan rawan bencana. Ormas tadi dari Senkom, dari Tagana, Banser, nah itu relawan-relawan yang nantinya bisa membantu, ya, baik itu dari kepolisian, TNI, dari pemerintah daerah, untuk bersinergi, berkolaborasi, sehingga penanganan bencana apabila terjadi bisa cepat, tepat, dan rasa aman masyarakat itu yang kita prioritaskan. Dari Polres beserta Polsek jajaran kita turunkan, kita bentuk tim Satgas penanggulangan bencana. Dan harapan kami kepada masyarakat Kabupaten Blora agar selalu memantau cuaca, memantau situasi apabila mungkin prediksi rawan bencana, ya segera lakukan evakuasi mandiri sebelum terjadi bencana. Nah, apabila angin kencang terjadi, silakan berkumpul di kalau di desa ya mungkin di balai desa, tempat-tempat yang aman untuk untuk berlindung. Dari Humas Polres Blora, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, dalam rangka mengantisipasi kondisi musim penghujan, Polda DIY menggelar kegiatan apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana. Berikut laporan dari personil Polda DIY, Bribtu Harlisa Dinda. Polda DIY melaksanakan apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana secara serentak pada hari Rabu 5 November 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana yang digelar oleh Polda DIY ini dilaksanakan pada hari Rabu 5 November 2025 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Apel ini melibatkan TNI, Basarnas, BPBD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Sosial, dan relawan. Apel gabungan ini dipimpin oleh Wakapolda DIY, Brigjen Pol Edi Junaedi, dan dihadiri oleh unsur Forkopimda DIY serta para pejabat utama Polda DIY. Dalam kegiatan tersebut, Wakapolda DIY membacakan amanat dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menekankan pentingnya sinergi dan kecepatan respon seluruh stakeholder untuk menghadapi potensi bencana. Berdasarkan data BMKG, saat ini wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, dengan puncaknya diperkirakan terjadi secara bertahap dari bulan November 2025 hingga Januari 2026. Peningkatan curah hujan ini berpotensi mengakibatkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga gelombang tinggi termasuk di wilayah DIY. Dalam menghadapi tantangan ini, kecepatan dan ketepatan respon menjadi faktor utama keberhasilan penanganan bencana. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan yang optimal dari seluruh elemen bangsa, baik TNI, Polri, seluruh stakeholder, dan masyarakat. Kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat ini dapat memaksimalkan mitigasi bencana, serta secara signifikan menurunkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap berbagai risiko bencana alam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribtu Dinda dari Polda DIY melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menggagalkan pengangkutan ribuan liter BBM olahan ilegal asal Sumatera Selatan. 2 truk tangki bertuliskan PT NBS diamankan bersama 2 sopirnya di 2 lokasi berbeda. Berikut laporan dari personil Humas Polda Jambi, Bribda Lintang untuk Anda. Pemirsa, pada pagi hari ini Polda Jambi menggelar konferensi pers yang dipimpin oleh Wadir Krimsus Polda Jambi dan berhasil menangkap 2 orang tersangka dalam kasus migas. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan lebih dari 32.000 liter solar olahan yang diduga berasal dari tempat pengolahan minyak ilegal di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Rencananya BBM tersebut akan dibawa ke Pekanbaru untuk disimpan di gudang milik PT NBS. Ketika tanggal 1 November pada hari Sabtu pukul 8, Subdit 4 mendapatkan informasi bahwa akan ada kegiatan pengangkutan yang diduga mengangkut BBM ilegal yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Dengan adanya info tersebut, kemudian kami bersinergi juga dengan Denpom, karena untuk menindaklanjuti itu kami selalu melibatkan dari Denpom, karena informasinya memang yang ketika kami melakukan penindakan ada oknum TNI ketika diamankan. Kedua sopir kini ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Dari Humas Polda Jambi melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.